Bersiap-siap. Untuk seri biomedik di sini ada saudara Umar Faruk Zafrullah dari Universitas Gajah Mada. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi untuk finalis seri biomedik untuk urutan yang kelima ya. Yang kelima, betul. Buat peserta yang namanya tadi sudah dicantumkan bisa langsung bersiap-siap dan bisa langsung melangkah ke panggung ya. Betul. Kami persilakan. Ya, izin buka masker ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada yang terhormat para dewan juri, kemudian para panitia, para peserta dan juga Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang ada di auditorium FKKMK UGM. Mohon izin pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Umar Faruk Zafrullah dari program studi Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Mohon izin untuk saya kali ini men-sharing informasi mengenai hal-hal apa saja yang ada dalam video yang saya delegasikan dalam lomba sinema biomedik kali ini. Nah, namun sebelum masuk ke presentasi, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bermain tebak-tebakan. Mungkin di sini saya menampilkan beberapa gambar dan juga foto ya. Nanti Bapak Ibu semua teman-teman tebak ya, ini kira-kira apa gitu ya. Next. Nah, ini ada gambar seorang aktris cantik asal Malaysia namanya Nina Khalil. Kemudian berikutnya ada aktor dan penyanyi asal Thailand namanya Bilkin ya. Kemudian ada gambar rumah nih. Kemudian lagi ada gambar aktris cantik asal Thailand juga namanya itu Love Patrineuk. Dan ada gambar manekin. Wah, random banget kayaknya nih si Umar nih ya. Kemudian yang berikutnya ada penyanyi juga asal Thailand namanya Brad Wachirawit. Maaf ya, karena saya emang suka lagu-lagu Thailand, jadi ya aktris Thailand lah ya. Nah, yang terakhir ini ada 2 ekor tikus yang cantik juga, nggak kalah cantiknya sama Love dan gantengnya sama Bright dan juga Bilkin. Kira-kira nih pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, persamaan dari gambar-gambar ini apa? Sama-sama apa? Sama apa? Model, ya betul. Baik, nah ini ya spoiler dikit ya. Jadi saya di sini mau membagikan atau sharing-sharing informasi mengenai model. Model apakah itu? Ya. Nah, ini judul yang saya ajukan kepada lomba ini ya, yaitu perbandingan berbagai metode inokulasi sel 4T1 terhadap tumorigenesis mencit biopsi model triple negative breast cancer. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita berangkat dulu dari yang namanya TNBC ya. Ya, jadi triple negative breast cancer atau TNBC itu merupakan salah satu subtipe kanker payudara yang memiliki sifat yang cukup invasif dan juga dia susah diobati dengan terapi-terapi konvensional karena sifat keganasannya. Dan dia memiliki ciri utama yaitu tidak mengekspresikan estrogen reseptor, tidak mengekspresikan progesteron reseptor dan juga human epidermograph receptor atau HER2. Nah, di sini ada studi epidemiologi di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, itu ada sekitar 20 hingga 25% kasus TNBC dari total keseluruhan kanker payudara yang terlaporkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Ini penelitian tahun 2020. Kemudian, nah, saat ini memang terapi-terapi pengobatan-pengobatan untuk TNBC masih sangat lemah. Ya, karena sifat keganasannya dan juga relapse-nya juga cukup tinggi dan survival pasiennya sangat rendah. Nah, tapi ya seiring berkembangannya riset-riset di bidang biomedis yang mengarah pada era precision medicine, nah banyak sekarang dikembangkan terapi-terapi berbasis molekuler, biomarker molekuler seperti mikroRNA dan eksosom. Nah, ini yang menjadi penelitian-penelitian unggulan ya di UGM juga banyak seperti ini. Nah, selain itu kita juga harus penting banget nih mempelajari yang namanya tumor microenvironment atau TME dan juga proses biogenesis kanker yang terjadi di kanker payudara ini.
yang merupakan bagian satu kesatuan dari hallmarks of cancer. Sehingga nanti peneliti itu mampu nih mencari peluang target mana yang bisa diaplikasikan untuk terapi kanker payudara berbasis biomarker tadi. Kemudian selanjutnya, nah disinilah peran dari penelitian ini, yaitu membuat suatu model hewan coba yang merepresentasikan TNBC yang cukup bagus lah ya gitu. Kemudian, nah cara-cara ataupun metode inokulasi sel tumor 4T1 ini yaitu dengan cara menginjeksi kultur sel 4T1 di mammary fat pad mencit di nipel nomor 4 dengan 3 metode inokulasi. Yang pertama itu adalah kultur sel 4T1 yang nanti disuntikan ya ke mencit ini, kemudian kultur 3 dimensi sel 4T1, dan yang ketiga ada kultur 3 dimensi sel 4T1 ditambah dengan matrijel. Nah, adapun metodologinya yang pertama itu kultur sel ya, kultur sel secara in vitro, kemudian secara in vivo nanti diinjeksi atau disuntikan kepada mencitnya, kemudian nanti akan diamati selama 35 hari atau 5 minggu kurang lebih, kemudian setelah itu disacrifice dan diamati perkembangan tumornya menggunakan jangka sorong dan juga dievaluasi secara histologis menggunakan hematoksilin eosin. Ya, nah, terakhir ini dianalisis secara statistik untuk menentukan metode mana nih yang paling bagus merepresentasikan TNBC. Oke, baik. Nah, kenapa sih kok 3D culture gitu ya? Karena menurut referensi, jadi 3D culture itu adalah model kultur sel yang merepresentasikan sel tumor pada kondisi serupa di pasien kanker payudara manusia. Sehingga nanti harapan dari penelitian ini, yaitu para peneliti sebelum masuk ke uji klinik ya, obat-obat baru itu, bisa ketahuan nih, bisa melihat peluang-peluang targeted terapi, yang mana yang baik, karena di sana di 3D culture ini kondisi-kondisi seperti tumor microenvironment, kemudian pathway kansernya itu sangat representatif sekali seperti itu, sehingga nanti harapannya dapat menjadi pengembangan bagi drug discovery untuk terapi TNBC. Mungkin sekian dari kami, dari saya. Ini referensinya, maaf saya cantumkan di belakang. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Umar atas presentasinya. Mungkin saatnya kita masuki sesi tanya jawab untuk finalis biomedik yang ini. Kepada Dewan Juri, bila mana ada yang menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, mohon izin bertanya. Selamat kepada Saudari Faruk ya. Bagus sekali presentasinya, sangat spesifik, sangat detail. Nah, satu hal yang saya juga berharap-harap, sebenarnya perbandingan sama metode yang sudah ada itu apa, dan kelebihan dan kekurangannya juga belum disampaikan, sehingga harapan kami dengan melihat video ini kita bisa yakin gitu validitas dari metode ini seberapa dibanding dengan metode yang sudah ada. Itu dulu, terima kasih. Langsung jawab. Baik, terima kasih Ibu Dewan Juri yang terhormat. Jadi perbedaan metode yang dalam penelitian ini dengan model-model yang sudah ada itu mungkin terletak pada 3D culture-nya, ya, pada 3D culture-nya. Jadi karena ini mungkin baru ya, dan dari tim kami juga sendiri ini adalah hal yang baru. Jadi 3D culture itu memang suatu metode kultur sel yang novel ya, artinya ini untuk pengembangan model kanker itu masih terbilang baru, dan untuk kekurangannya karena ini masih optimasi, jadi failure atau kegagalannya itu sangat tinggi, tingkat kegagalannya sangat tinggi, itu kekurangannya. Dan kelebihannya itu tadi, dalam 3D culture itu bisa kita melihat, mempelajari secara komprehensif bagaimana tumor microenvironment, kemudian pathway yang terjadi pada kanker, serta kondisi hallmark of cancer yang terjadi di dalam kanker tersebut itu bisa terlihat pada 3D culture. Mungkin itu yang berbeda dengan model-model seperti imunomodulator mungkin atau imunosupresif ya, imunokompeten itu bedanya dari sana. Nah, inilah yang menjadi mungkin hal yang baru ya bagi kami, karena jujur aja Ibu Dokter, ini penelitian optimasi hewan coba ini masih terbilang mungkin banyak
banyak gagal ya, kita masih merangkak. Jadi belum benar-benar diketahui sampai finalnya ini hasilnya seperti apa karena masih tahap in vitro juga gitu. Mungkin apabila masih belum pas terjawab bisa ditanyakan lagi Bu Dewan Juri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 20 detik lagi. Apa dari Dewan Juri masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih ya. Mungkin hanya saran saja. Jadi bagus ya, idenya bagus ya. Cuman memang tadi sampai Dr. Rusnul menanyakan karena kami pun belum menangkap originalitasnya di mana. Mungkin akan lebih baik mungkin dalam makalah aslinya dalam penelitiannya ditampilkan kesenjangan dalam penelitian in vitronya yang lebih ditekankan. Kemudian keunikan dari 3D dari bentuk hewan coba sebelumnya apa gitu. Nah ini yang belum tersampaikan. Tapi terima kasih, idenya menarik. Baik, terima kasih Prof. Baik, sebelumnya kepada Dewan Juri yang terhormat, bila masih ada pertanyaan ya mohon maaf belum bisa disampaikan sekarang ya dikarenakan keterbatasan waktu gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Plus yang meriah. Terima kasih Dok. Oke. Monggo silahkan Mas Umar. Kamu tahu nggak bisa menghubungkan dua apa tadi? Dari Nindya sama Mas Umar. Gimana dokter? Apa ya? Kepada Saudara Umar Faruk Zahura dari UGM. Oke, sekarang kita makin lama makin mendekati juara 1 ya. Tapi kita perlu tahu juga juara 2 dulu siapa nih? Yang belum disebut namanya pasti dagdikduk nih. Siapa nih yang dapat juara 1 gitu. Oke, sekarang buat juara 2 dari seri biomedik jatuh kepada Saudari Winda Lestari Amaliwa dari UGM. Ini pasti dia udah lega dan pengen seneng juga bingung ya, karena udah tahu pasti. Nah, yang juara 1 siapa pasti udah tahu nih. Oke, kita langsung aja ya. Juara 1 jatuh kepada Dr. Alex dari UGM. Wah. Silakan kepada para juara. Dimohon untuk naik ke panggung, silakan. Hadiah akan diberikan oleh Kami izin mengundang kepada Profesor Dr. Adi Utarini, Master of Science, Master of Public Health, PhD, serta Profesor Dr. Luki Enggar Fitri, Magister Kesehatan, mohon maaf izin ulangi, Spesialis Parasitologi Klinik untuk kami izin mengundang ke panggung terkait pemberian hadiah. Terima kasih. monggo Prof Uut, Prof Luki. Monggo Prof. Monggo Profesor. Monggo Prof. Prof Luki akan memberikan harapan 1 sampai 3, Prof Uut juara 1 sampai 3. Jadi, beliau ini teman ya Prof Luki dan Prof Uut itu ya. Teman SMA. Waduh. Alhamdulillah dipertemukan di sini. Silakan dari juara harapan 3, Prof Luki yang akan memberikan. Sambil foto dulu. Di foto ya. Baik, selanjutnya juara harapan 2. Yang harapan 2 tidak hadir, nggih. Juara harapan 1 nggih. Oke. Setelah itu kami juga izin mengundang Profesor Luki untuk menyampaikan sambutan ya. Ya, nanti setelah Siap. ini. Nggih. Monggo Prof Uut juara 3. Juara 2. Selamat. Selanjutnya juara 1. Ini dapat otak juga tidak ini dok? Dapat no. Dapat ya. Wah spesial banget. Dan akan mendapatkan otak.
Mahakarya Dr. Arfi ya, Hil? Wah, Betul. bukan ini. Ini tuh saya bilang anu, Baik. Nah, setelah ini foto bersama kenapa dulu ya. kok otak saja ya? semuanya. Karena adanya itu. Kalau dari Dokter Nanang sudah ada semuanya itu. Oke, gaya bebas mungkin, gaya bebas. Oke. Nah, ini fotografinya itu nggak ikut lomba fotografi ya, tidak profesional. Harusnya kan langsung, wah, nggak apa-apa. Selamat untuk Selamat, para juara. iya. Sebelumnya kami izin mengundang Profesor Kami Luki juga nyuwun untuk Prof. memberikan Luki. sambutan, Prof. Untuk sambutan dari